Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini adalah hari Uposatha, salah satu hari yang sangat istimewa bagi umat Buddha, karena hari ini adalah hari di mana umat Buddha sepatutnya mempraktekkan Uposatha. Oleh sebab itu, lebih baik lagi apabila kita juga mengingat salah satu sutta yang diberikan oleh Sang Buddha berkaitan dengan Uposatha. Dan pada kesempatan ini saya ingin membahas satu sutta yang dipaparkan oleh Sang Buddha kepada Wisaka, yaitu Uposatha Sutta. Suttanya cukup panjang, sehingga saya akan mempersingkat sutta yang diberikan oleh Sang Buddha kepada Wisaka. Mari kita menyimak bersama-sama. Uposatha Sutta adalah khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha kepada Wisaka, terutama ketika Sang Buddha berdiam di Bubarama, yaitu wihara yang dibangun oleh Wisaka. Dan pada waktu itu, Wisaka sedang mempraktekkan Uposatha. Datang menemui Sang Buddha, dan oleh Sang Buddha diberi wejangan. Sang Buddha mengatakan bahwa ada 3 jenis Uposatha. Yang pertama adalah Gopalaka Uposatha, dari kata Gopalaka Uposatha, atau Uposatha seperti penggembala sapi. Yang kedua adalah Nigantu Uposatha, yaitu Uposatha yang dipraktekkan oleh kaum Niganta atau mereka kaum Jaina. Sedangkan yang ketiga adalah Aryo Uposatha, atau Uposatha yang dipraktekkan oleh para Arya atau mereka yang mempraktekkan Uposatha dengan baik. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang 2 Uposatha yang pertama, hanya sedikit saya singgung. Yang dimaksud dengan Uposatha seperti penggembala sapi adalah ketika seseorang mempraktekkan Uposatha tetapi dia hanya terpikir makanan. Dia hanya terpikir bahwa hari ini saya akan makan ini atau makan itu. Besok saya makan ini atau makan itu. Ahang kwaja idanci danca kadaniang kading. Saya hari ini akan makan makanan itu atau ini. Dan juga sve danahang idanci danca kadaniang kadisami. Dan besok saya akan makan ini, makan itu. Jadi hanya terpikir makanan. Nah, mempraktekkan Uposatha hanya berpikir tentang makanan, itu tidak memberikan buah yang besar, tidak memberikan manfaat yang besar, dan praktek demikian juga dikatakan sebagai nak mahajudiko, tidak bersinar, tidak memberikan sinar yang besar. Itu yang pertama. Uposatha yang kedua adalah Nigantu Uposatha, atau Uposatha yang dipraktekkan oleh kaum Jaina. Nah, salah satu contohnya adalah, biasanya mereka kaum Jaina, terutama guru-guru para Jaina atau para Niganta, akan menasihati para siswanya. Te sawakang ewang samadapenti. Mereka akan memberikan nasihat kepada para siswanya untuk mempraktikkan. Praktek seperti apa? Ehi toang ambu purisa ye purati maya disaya pana parang yo jana satang te dandang nikipahi. Wahai orang yang baik, kemarilah, cobalah Anda untuk meletakkan senjata, meletakkan danda, meletakkan tongkat kepada makhluk-makhluk sejauh 100 yojana ke arah timur. Atau ye paje maya di saya panak parang yojana satang tesu dandang nikipahi. Cobalah Anda untuk meletakkan tongkat kepada makhluk-makhluk sejauh 100 yojana ke arah barat dan seterusnya. Nah, Sang Buddha mengatakan kalau kita mempunyai tekad demikian, artinya bahwa kita hanya memberikan atau hanya memancarkan kasih sayang, cinta kasih kepada beberapa makhluk
tetapi kepada beberapa makhluk lainnya tidak memberikan kasih sayang. Ite ikat canang panayang anu dayaya anu kampaya samada penti, ikat canang pananang nanu dayaya nanu kampaya samada penti. Nah, jadi hanya memberikan kasih sayang untuk beberapa makhluk saja. Nah, cara demikian atau praktek uposatha demikian juga tidak memberikan manfaat ataupun memberikan pahala atau buah yang besar. Oleh sebab itu, praktek uposatha yang terbaik, yang paling baik yang dianjurkan oleh Sang Buddha adalah praktek uposatha yang disebut sebagai Ariyoposatha atau uposatha dari para Arya. Nah, lantas apa yang dikatakan atau apa yang dimaksud dengan uposatha para Arya? Nah, di sini Sang Buddha memberikan banyak jenis uposatha yang harus dipraktekkan. Jadi saya tidak akan memberikan penjelasan panjang lebar. Jadi uposatha yang pertama yang baik yang harus dipraktekkan oleh seseorang, ya katakan seorang yang tahu mana yang paling bermanfaat, mana yang memberikan manfaat yang besar dalam praktek uposatha. Yang pertama disebut sebagai Brahma uposatha. Yang dimaksud dengan Brahma uposatha adalah ketika seseorang di hari uposatha kemudian merenungkan sifat-sifat Sang Buddha. Ketika seseorang merenungkan sifat-sifat Sang Buddha atau Sang Tathagata, nah batinnya menjadi bersih. Dan ketika batinnya menjadi bersih, muncul rasa bahagia. Dan ketika bahagia muncul dalam batin, maka orang tersebut akan mudah untuk melenyapkan kotoran batin. Tasa Tathagatang anusarato citang pasidati, pamojang upajati, ye citasa upakilesa te pahyanti. Nah, itulah yang disebut sebagai Brahma uposatha. Nah, kemudian yang kedua adalah Dhamma uposatha. Apa yang dimaksud dengan Dhamma uposatha adalah ketika seseorang di hari uposatha lantas kemudian merenungkan sifat-sifat Dhamma. Swakato Bhagavata Dhammo Sandidiko Akaliko Ehipasiko O Panayiko Pacatang Veditapu Vinyuhiti. Dhamma telah dibabarkan sempurna oleh Sang Bhagawa. Langsung dapat dilihat, tidak ada gap hasilnya. Ehipasiko mengundang untuk datang dan melihat, membawa ke arah Nibbana, Upanayiko, Pacatang Veditapu Vinyuhi, dan dapat diselami oleh para bijaksana di dalam batin masing-masing. Nah, ketika merenungkan Dhamma demikian, maka batin orang tersebut juga menjadi bersih. Tasa Dhammang anusarato citang pasidati. Dan ketika batin menjadi bersih, maka pamojang upajati, kebahagiaan muncul. Dan ketika kebahagiaan muncul, maka dia juga mampu melenyapkan kotoran batin yang ada di dalam batinnya. Dan itu disebut Dhamma uposatha. Lantas kemudian yang ketiga yang disebut uposatha atau Ariyo uposatha adalah ketika seseorang di hari uposatha kemudian merenungkan sifat-sifat sangga, merenungkan kualitas-kualitas sangga. Nah, dengan merenungkan kualitas-kualitas sangga, maka seperti halnya yang dua di atas, batin seseorang menjadi bersih. Batinnya menjadi bersih, pamojang upajati. Jadi bahagia muncul. Ketika bahagia muncul, maka dia terbebas dari kotoran batin. Dan itu juga disebut sebagai Ariyo uposatha atau uposatha para Arya. Dan selanjutnya, uposatha para Arya juga dilakukan ketika seseorang kemudian merenungkan sila yang dipraktekkan, terutama sila yang tidak robek, sila yang tidak terputus, sila yang tidak ada noda, sila yang membawa kepada konsentrasi, dan sila yang memang dipuji oleh para bijaksanawan.
Nah, biasanya khusus untuk sila yang demikian adalah sila atau katakan moralitas yang memang telah dicapai oleh ia yang mencapai kesucian minimal Sotapanna. Tetapi paling tidak adalah kita merenungkan sila kita yang bisa kita praktekkan. Nah, dengan merenungkan sila yang baik, moral yang baik, kebahagiaan juga muncul, batin juga menjadi bersih. Dan ini juga bagian dari Arya Uposatha. Dan ini disebut sila Uposatha. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selain itu sila Arya Uposatha juga dapat dilakukan ketika seseorang merenungkan sifat-sifat dari para dewa. Terutama merenungkan bahwasanya para dewa, apakah itu Catumarajika, Dewa Tawatingsa, atau dewa-dewa lainnya yang terlahir di alam dewa, mereka terlahir di alam dewa karena apa? Karena memiliki 5 kualitas, yaitu Sada, Sila, Sutta, Caga, dan Panya, yaitu keyakinan, moralitas, Sutta, yaitu banyak mendengar, atau dalam hal ini adalah memiliki pengetahuan, Caga, kedermawanan, dan Panya, kebijaksanaan. Artinya pada saat hari Uposatha baik untuk merenungkan bahwasanya seperti halnya para dewa yang memiliki Sada, saya juga memiliki Sada. Seperti halnya para dewa yang memiliki sila moralitas, saya juga memiliki moralitas. Seperti halnya para dewa terlahir di alam dewa disebabkan karena banyak pengetahuan, Sutta, maka saya juga mempunyai banyak pengetahuan. Seperti halnya para dewa terlahir di alam dewa karena memiliki Caga dan Panya, kedermawanan dan kebijaksanaan, saya juga memiliki kedermawanan dan kebijaksanaan. Nah, merenungkan demikian, batin menjadi bersih. Batin menjadi bersih, kebahagiaan juga muncul. Ketika batin menjadi bahagia, maka seseorang juga terbebas dari kotoran batin. Dan itu juga bagian dari Arya Uposatha. Nah, yang lebih lanjut adalah praktek Uposatha yang dianjurkan oleh Sang Buddha sebagai Uposatha para Arya adalah ketika seseorang mempraktekkan 8 latihan kemoralan yang kita semua sudah tahu, yaitu menghindari pembunuhan, pencurian, menghindari kehidupan yaitu tanpa selibat, kemudian menghindari bohong, mabuk-mabukan, makan makanan setelah tengah hari, menghindari menari, menyanyi, bermain musik, dan juga menggunakan wangi-wangian atau alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri, dan juga menghindari tempat duduk, tempat tidur yang tinggi dan besar. Nah, yang menjadi penting lagi adalah pada saat kita mempraktekkan Uposatha yang meliputi 8 faktor ini, 8 latihan kemoralan ini, kita juga hendaknya merenungkan bahwasanya seperti para arahat yang telah menghindari 8 hal ini, maka saya hari ini siang dan malam juga menghindari 8 hal, yaitu menghindari membunuh, mencuri, kehidupan tidak selibat, menghindari berbohong, menghindari mabuk-mabukan, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, dengan mempraktikkan demikian, praktek Uposatha yang dipraktikkan akan memberikan manfaat yang besar, buah yang besar, dan bersinar, memiliki sinar yang besar. Nah, dalam kesempatan ini, Sang Buddha juga mengatakan bahwa dengan praktek demikian, maka seseorang bisa terlahir di alam-alam surga yang memiliki kebahagiaan yang jauh lebih besar tiada banding dibandingkan kebahagiaan di alam manusia. Nah, menarik di sini Sang Buddha juga memberikan, yaitu dalam kesempatan tersebut mengucapkan beberapa syair. Beliau mengatakan, "Panang nak hanye nak sadina madie," jadi seseorang hendaknya tidak membunuh makhluk hidup dan tidak mengambil apa yang diberikan,
Musa nak bahase, nak cak majapusia, dan dia hendaknya tidak mengucapkan kata-kata bohong dan tidak meminum minuman yang memabukkan. Abraham carya wirameya mituna, dan dia seharusnya menghindari kehidupan, yaitu Abrahmacari atau menghindari kehidupan tanpa selibat. Rating nak punjaya wikala bojana, dan dia hendaknya tidak makan di malam hari atau makan pada waktu yang tidak tepat, artinya waktu setelah tengah hari. Malang nak dare nak cak ganda macari, dia seharusnya tidak menggunakan untian bunga atau menggunakan wewangian. Mancek samayang wak sayeta santate, dan dianya juga tidur, yaitu di tikar, ya, jadi harus tidur di tikar. Etanhi adanggika mahu posatang budena tukan tak guna pakasitang. Demikianlah ketika seseorang mempraktekkan uposatha yang memiliki 8 faktor yang diajarkan oleh Sang Buddha, maka dia akan mengakhiri penderitaan. Cando cak suryo cak upo sudasana, rembulan dan matahari keduanya enak dipandang. Oba sayang anu parianti yawata, dan mereka mengembara, sejauh mengembara, memberikan cahaya. Tamolu date pana antali kaga, dan sementara mengembara mereka melenyapkan kegelapan. Nabi pabasanti di sakwirocana, mereka menerangi angkasa di semua arah. Etasming yang wijati antari danang, demikianlah di rembulan dan juga matahari terdapat berbagai macam harta. Nah, jadi dalam syair yang ketiga, Sang Buddha mengatakan bahwa rembulan dan matahari memiliki banyak harta. Muta mani belurian cak badakang, baik mutiara, kemudian kristal, beril, singgi, suwanang, atak, wapi kancanang, dan juga permata, platinum. Kancana adalah emas yang masih mentah, yang jata rupang hatta kanti wicati, dan juga ada emas yang disebut sebagai hataka, itu dikatakan di rembulan, di bulan ataupun di matahari itu banyak sekali harta benda di sana. Wah, berbagai macam harta benda ada. Tetapi kemudian adanggu peta saupo satasa kalam pete nalu bawanti solasing canda paba taragana cak sabe. Nah, sinar bulan atau semua bintang-bintang yang walaupun menyinari angkasa, dalam artian seperti yang telah disebutkan di atas, tetapi sinar mereka atau katakan kewibawaan mereka, kekuatan mereka tidak ada 1/16 dari seseorang yang mempraktekkan uposatha yang disertai 8 faktor. Yaitu uposatha yang disertai 8 faktor, artinya uposatha dengan mempraktekkan 8 latihan pemoralan. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana walaupun cahaya matahari, cahaya rembulan, cahaya bintang-bintang itu luar biasa, dan mereka juga memiliki harta benda, berbagai macam harta benda di dalamnya, tetapi kekuatan mereka, cahaya mereka tidak ada 1/16-nya dari seseorang mempraktikkan uposatha yang memiliki 8 faktor. Tasmahi nari cak naro cak silawa. Oleh karena itu, seorang wanita atau pria yang bermoral adanggu petang upawasu posatang, seharusnya mempraktekkan uposatha yang memiliki 8 faktor. Punyani katwana suku drayani anindita sakamupenti dana, dan setelah melakukan kebajikan yang membawa kepada kebahagiaan, punyani katwana suku drayani anindita sakamupenti dana. Nah, tanpa celah mereka akan terlahir di alam surga. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian
Uposatha Sutta yang dipaparkan oleh Sang Buddha. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pembahasan Uposatha Sutta. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia.